Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Sugianti. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Transfer Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video ini saya akan membahas tentang skema sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi pria terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi pria bagian luar, yang pertama penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut gland penis. Bagian tengah disebut korpus penis dan pangkalnya disebut radik penis. Gland penis tertutup oleh korpus penis. Kulit penutup ini disebut dengan preputium. Terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dari gland penis adalah frenulum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa. Ereksi otot penis dipengaruhi oleh beberapa otot. Yang pertama, musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil atau ketegangan pada waktu coitus. Yang kedua, musculus bulbo cavernosus, untuk mengeluarkan urin. Penis mempunyai 3 buah corpus cavernosa, yaitu 2 buah corpus cavernosus uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis. 1 corpus cavernosus uretra terletak di sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Organ reproduksi pria bagian luar yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di proses pembentukan sperma membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Selanjutnya, organ bagian dalam pada sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu testis. Testis terdiri atas 2 buah glandula yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum digantung oleh veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Testis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa yang dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron. Dilakukan oleh sel interstisial, kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Selanjutnya, epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm, yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke ductusa. Fungsi dari epididymis adalah sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan memproduksi semen. Semen terdiri dari sekret epididymis vesica dan prostat serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Spermatozoa bergerak dalam semen, lingkungan cairan alkalis, melindungi dari keasaman. Selanjutnya, vesicula seminalis. Vesicula seminalis terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kantung kemih dan rektum, berbentuk piramid, sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia rectovesicalis. Panjang vesicula seminalis sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktoza dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesicula seminalis bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut dengan ductus ejaculatorius. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesicula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Yang selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra, yang melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior symphysis pubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, yaitu posterior, anterior, lateral, dan medial.
Fungsi dari kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk suatu keberhasilan fertilisasi ovum, karena cairan-cairan vas deferens relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme sperma, dan sebagai akibatnya akan menghambat fertilisasi sperma. Selanjutnya, kelenjar Koper. Kelenjar Koper terletak di belakang lateral vas membranacea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Kelenjar Koper berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Uretra memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Yang kedua, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Struktur organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama ada organ reproduksi bagian luar dan yang kedua ada organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar yang akan saya bahas yang pertama mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Mons pubis. Mons pubis atau mons veneris merupakan jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons pubis berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus yang disebut dengan hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita kurang dan rambut pubis menipis. Labia mayor. Labia mayor terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena jaringan subkutannya banyak mengandung lemak. Permukaan luarnya ditumbuhi rambut dan banyak mengandung kelenjar minyak. Jaringan syaraf yang menyebar luas menyebabkan labia mayor sensitif terhadap nyeri, suhu tinggi, sentuhan yang juga berfungsi selama rangsangan seksual. Selanjutnya labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forehead. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut dengan vestibulum. Selanjutnya klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Organ ini mengandung banyak urat-urat syaraf sensoris dan erektil. Dengan banyaknya urat syaraf dan pembuluh darah, gland klitoridis sangat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Besarnya klitoris bervariasi pada setiap wanita, tetapi kira-kira sebesar kacang hijau. Vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minor, klitoris, dan forehead. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vestibulum minus atau skene, vagina, dan kelenjar paravagina, vestibulum maius, vulvovagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi atau celana jeans yang ketat. Selanjutnya himen. Himen atau selaput darah adalah jaringan kulit yang tipis yang melapisi pintu terbukanya vagina. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina.
Pada umumnya bentuk, tekstur, dan ketebalan selaput darah pada setiap wanita itu berbeda-beda. Himen atau selaput darah berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui liang vagina. Fungsi himen atau lapisan mukosa yang mengelilingi sebagian dari muara vagina mempunyai pembuluh darah dan pembuluh saraf. Oleh sebab itu, ketika selaput darah robek, seringkali disertai dengan perdarahan dan rasa nyeri. Selanjutnya perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Selanjutnya ada organ reproduksi bagian dalam. Yang akan saya bahas pada organ reproduksi bagian dalam yang pertama, vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut dengan porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya uterus. Uterus merupakan organ yang berongga dan berotot. Berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil. Berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding. Yang pertama, perimetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Yang kedua, myometrium, yaitu lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Yang ketiga, endometrium, merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Yang selanjutnya, tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Berikutnya ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti yang pertama, estrogen, yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita dan juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Yang kedua, progesteron, yang berfungsi dalam memelihara masa kehamilan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel adalah struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur.